Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 12 Februari 2024. Kita bersyukur karena kasih Tuhan luar biasa. Kita selama bulan Februari diberkati Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita diberkati Tuhan karena kita melangkah bersama Yesus. Kalau bersama dengan Yesus, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena dia penuh dengan kemuliaan. Dia adalah Raja dari segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Wow, bangga saya punya Yesus. Bahagia, saya sangat-sangat bahagia Yesus. Kau Bapakku yang luar biasa. Aku cinta Engkau di atas segala-galanya Bapa. Pencipta segala-galanya, Maha kuasa, Maha hebat, Maha dahsyat, Maha di atas segala-galanya. Oh, luar biasa. Saya Pastor Yakub Rahmat pada pagi hari ini semua menyanyikan sebuah pujian tiap perjanji dalam Alkitab. Karena firman Tuhan ada dalam Alkitab ini kita baca tiap hari. Kita penuh dengan hati, kita penuh dengan firman Tuhan. Kalau penuh dengan firman Tuhan, beres sudah hidup ini jadi benar sudah. Tidak ngawur, tapi dasarnya firman Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, itu standarnya ada di dalam Alkitab. Sehingga senantiasa kita berpikir firman Allah ada di dalam hati kita. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan yang sangat kucintai Bapa. Iya. Selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan, amin, haleluya. Di dalam ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ayat yang ke-10 pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupmu, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Itulah firman Tuhan yang sangat kucintai, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh ada di dalam hatiku, amin, haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku, amin, haleluya. Ku mau setia taat kepada firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu,
Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai Bapa. Amin, haleluya. Cintanya Yesus yang sempurna, haleluya. Aku mau tetap ada di dalam rumah Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Oh, bersyukur kami Tuhan, haleluya. Firman-Mu ku simpan di dalam hatiku. Amin, haleluya. Hidupku selalu ada di dalam firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Senin pagi hari ini waktunya begitu cepat. Sudah di minggu yang kedua di bulan Februari. Biar kita makin hari makin semangat. Jangan pernah mundur dari Tuhan Bapak Ibu. Semangat seperti saya, semangat terus melayani Tuhan. Memberitakan firman Tuhan pagi malam. Terus melayani pekerjaan Tuhan, tidak pernah berhenti. Doa dengan jemaat. Ya, semuanya untuk Tuhan Yesus. Ya, seperti firman Tuhan di dalam ayat 23 ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubaruku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Hati kita selalu ingat akan firman Tuhan, Alkitab. Ya, mari kita mau baca firman Tuhan tiap pagi, tiap malam. Ya, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Ini tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam baca perjanjian baru, lengkap supaya tuntas, supaya kita bisa selesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Puji Tuhan, saya sudah selesaikan kan pada waktu lalu. Berjalan 3 tahunan saudara ya. Dari sejak 1 Januari 2021 sampai kemarin Januari ya sudah selesai perjanjian. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai tuntas yang pertama kali. Ya, kita baca secara korporat sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dan kita terulang ini yang kedua kalinya ya. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Biarlah kau setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau baca Kejadian, Keluaran, bukan kejadian sudah lewat sudah ya. Keluaran pasal 25 ya. Puji Tuhan. Oh, kita mau setia sama Tuhan. Sayang saya sama Tuhan Yesus, karena Yesus sayang sama kita semua. Ya. Yesus yang pelihara kita, yang memelihara hidup Bapak Ibu, sudah diberikan nafas, diberikan kesehatan. Saya tidak pernah sakit sejak jadi hamba Tuhan. Tidak pernah sakit. Dari ujung rambut sampai telapak kaki saya tidak ada kolesterol, tidak ada diabetes, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit apapun, sehat sempurna saya. Di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kan kita cinta Yesus. Saya sudah minta sama Tuhan dalam nama Yesus, kalau Tuhan berkenan. Ya, tidak menantikan kematian. Saya tidak mau meninggal mati, tidak mau, dalam nama Yesus. Tapi mau saya hidup di dalam Roh Kudus. Itu menjadi keinginan saya. Dipimpin sama Roh Kudus. Hidup di dalam standarnya firman Tuhan. Ya, itu janji Tuhan kok. Ya, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, diangkat sama Tuhan. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saya tunggu-tunggu. Tiap hari, tiap saat saya menantikan selalu bersama Yesus. Sungguh dipimpin Roh Kudus.
maka hidup kita benar, ya benar sama Tuhan. Tidak bercacat celah tubuh jiwa kita seperti dalam 1 Tesalonika 5:23. Ya, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Maka jangan ikuti dunia. Kalau ikuti dunia hancur kita. Tapi ikuti firman Tuhan seperti pagi ini kita baca. Ya, kita baca Keluaran 25 ayat 23 sampai 40. Ikuti firman Tuhan. Ayat 23, lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tinggi. Meja. Apa meja? Hati, saudara. Kita harus mengerti makna rohani dalam Alkitab. Alkitab ditulis benar secara fisik. Ini dalam pelajaran tabernakel. Ya, ada tadi sudah saya terangkan berapa yang lalu. Ada 3. Ya, dalam kehidupan bertabernakel itu. Yang pertama ada ruangan halaman. Ada masuk ke tahapan yang lebih tinggi, ruangan suci. Tapi yang lebih tinggi adalah ruangan mas suci. Ya, jadi kita makin hari kita mau makin tinggi sama Tuhan. Di dalam halaman itu ada kolam basuhan. Orang percaya kepada dibaptis dan harus dibakar kehidupan bertobat, saudara. Ada sebuah bakaran supaya kehidupan kita kalau ikut Yesus, mari kita mau ada harga yang harus dibayar. Bertobat, saudara. Seperti dalam Matius pasal 3, hasilkan buah dengan pertobatan. Kalau tidak bertobat, orang Kristen palsu. Tapi mari kita bertobat, dan berikutnya masuk ke ruangan suci ini, saudara. Ya, kemah suci yang kemarin saya sudah baca. Kemah suci kita bangun diri kita. Kudus, tempat kudus, baca pasal 25, saudara. Ya, di situ ada kemah suci. Kejadian Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjuk kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotan ilahi. Ini perabotan ilahi. Meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya. Ayat 25, haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas. Semuanya disalut dengan emas murni. Penuh dengan kemuliaan Tuhan mau supaya hidup kita benar mulia hadapan Tuhan, saudara. Karena Allah penuh kemuliaan, bukan disalut dengan perak atau dengan tembaga. Tidak, maunya Tuhan dengan emas semuanya. Kita baca berikutnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. Kau buatlah bingkai emas sekeliling, semua bingkai emas jalur pinggirnya itu haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut, sudah dimanapun diangkut hidup kita meja roti. Mari kita terus ikuti firman Tuhan. Ya, kita dibentuk sama Tuhan. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan meja dengan emas. Dan itulah meja harus diangkut. Meja harus diangkut. Meja bayang pada apa, saudara? Hidup ini dimanapun diangkut menjadi berkat. Dimanapun kita berada, diangkut di mana-mana. Kita menjadi bacaan yang tertulis dalam Rasul Paulus. Katakan di dalam 2 Korintus. Yang dibaca oleh setiap orang. Terus berikutnya. Haruslah engkau membuat pinggirnya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semua itu dari emas murni. Maunya Tuhan, semuanya dari emas murni. Penuh dan kemuliaan Tuhan. Tuhan detail, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita taat kepada firman. Petunjuk Tuhan detail, semua firman Tuhan jelas. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Lihat ini, maka dikatakan meja roti. Meja adalah hati, roti dan firman Tuhan. Jadi kita diperhadapan dengan Tuhan. Siapkan hati kita yang diisi dengan firman Tuhan. Ini saya menangis. Tuhan bentuk hidupku sebagai meja yang ada di dalamnya roti. Yesus adalah roti kehidupan. Kita baca di dalam Yohanes 6:35. Yesus adalah roti kehidupan. Semua ada makna. Semua pelajaran tabur ada makna. Supaya kehidupan kita bermakna di hadapan Tuhan. Hidup yang berarti. Baca ini. Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dia adalah roti kehidupan. Meja adalah hati. Dikatakan di sini, haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Roti harus ada di atas meja. Meja adalah hati. Isilah hatimu, hatiku dengan roti. Yesus adalah firman Tuhan. Di hadapan Tuhan. Supaya kita di hadapan Tuhan berkenan.
menyenangkan hati Tuhan, itu menjadi kerinduan kita. Tadi malam saya sudah terangkan firman Tuhan, supaya kita layak berkenan kepada Tuhan. Kalau hati meja diisi dengan roti, yang kata Tuhan, roti sajian di atas meja di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita belajar supaya hati ini bagian meja yang diisi dengan roti firman Tuhan. Harus diisi dengan firman Tuhan. Maka saya selalu berikan firman Tuhan pagi malam. Supaya karakter kita dibentuk, perilaku kita dibentuk, tubuh jiwa roh kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Terus berikutnya haruslah engkau membuat kandil dari emas. Ini kandil sekarang. Bicara pelita, saudara. Pelita emas, pakai kandil dari emas murni. Ada meja roti, harus ada kandil dari emas. Kalau kehidupan kita penuh dengan firman Tuhan, maka hidup kita dipakai Tuhan sebagai pelita menjadi garam. Luar biasa. Ini firman Allah luar biasa. Dari emas, saya mau baca terusnya. Dari emas tempan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik dari batangnya, kelopaknya dengan tombolnya, dan kembangan haruslah seiras dengan kandil. Seluruh dalam kehidupan kita harus seiras, selaras perilaku kita. Ya, semua yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi berkat. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil dari itu yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga padam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga kau buatkan 6 cabang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya haruslah dibuat dari sepotong emas tempat yang murni. Semua dibikin dari emas. Haruslah kau buat pada kandil 7 lampu, dan lampu itu harus dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang dipancobanya. Ada maksud Tuhan yang saya terangkan ini. Yang pertama ada meja, ada roti. Yang kedua kandil dari emas yang harus percaya. Ada 7 bicara angka sempurna yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sepitnya dan penadanya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Ayat 40 yang terakhir. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadanya di atas gunung. Coba. Semua dibuat menurut standar firman Tuhan. Kita dipakai Tuhan harus menjadi meja roti penuh dengan firman Allah. Dan kedua, kalau hidup kita benar-benar firman Allah, menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan mau supaya kita menjadi pelita yang percaya, saudara. Menjadi terang, seperti dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin bersembunyi. Karena Tuhan mau kehidupan kita percaya. Ayat 15. Lagi pola orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di atas sebuah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Itu seperti ini, menerangi semua orang. Jadi Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Maka dikatakan dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditujukan. Dan dari semua itu menjadi terang. Coba ayat 37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. Dan lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang jadi terang. Hidup kita menjadi terang. Hidup kita menjadi berkat. Kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan agama. Tapi Kristus mewakili kehidupan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Supaya dunia diterangi. Dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara. Ya. Kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Tuhan mau pakai setiap Bapak Ibu semua. Biar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, minta sama Tuhan, jadikan hidupku ada meja yang ada roti Tuhan, ada firman Tuhan. Dan dipakai hidup menjadi terang, menjadi pelita, menjadi garam, berdampak. Saya kasih ayat penutup Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Biar Tuhan memakai Bapak Ibu di pekerjaan, di rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita berada.
supaya hidup kita ada meja roti, hidup penuh dengan firman Allah, menjadi pelaku firman Allah, sehingga demikian kita dapat menerangi, menjadi pelita, menjadi garam, hidup yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, itulah firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Tiap pasal, ayat, baris, ada di dalam hatiku. Aku cinta firman-Mu Bapa. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui firman Tuhan. Yang pertama, jadilah hidup ini penuh dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berdampak menjadi pelita, menerangi dunia, menerangi di sekitar pekerjaan Bapak Ibu, menjadi terang dalam rumah tangga, dimanapun kita berada, supaya terus menerangi hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi dunia, supaya Kristus dipermuliakan oleh kita, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Hidup kita bercahaya seperti dalam Matius pasal 5, supaya terang-Mu bercahaya. Coba kita mau lihat Matius pasal 5 ayat 16, supaya kita bercahaya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba ini saya mau baca Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa saya sebagai hamba Tuhan, memberkati Bapak Ibu. Semangat melayani Tuhan, maju. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.